Ya, selamat pagi pemirsa. Jumat berkah. Hari ini hari Jumat 21 Februari 2025. Tidak terasa Ramadan makin dekat. Hari ini tanggal 22 Sya'ban 1446 Hijriah. Kembali kita hadir pada pagi hari yang boleh dibilang sejuk ini, ya. Tadi barusan dikumandangkan azan fajar, ya. Azan fajar sebagai pengingat dari bahwa kurang lebih 1 jam lagi akan masuk waktu sholat subuh untuk wilayah Jakarta, ya, Jabodetabek dan sekitarnya. Itu, ya, ya. Jadi ya diharapkan ya bangun gitu orang tahajud apa itu. Ya, pagi hari ini teman-teman kita masih akan terusin lagi yang kemarin, ya, tentang masalah LOA, Law of Attraction, dan rahasia kaya gitu, ya. Teman-teman, saya mau bilang, ya, pertama ingat aja apa yang saya katakan kemarin, ya. Afirmasi tanpa aksi itu kosong, teman-teman. Boleh kita berafirmasi, boleh kita bersugesti positif, boleh kita berhusnuzon dan sebagainya gitu. Dan betul tidak ada yang tidak mungkin, ya. Tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini gitu loh. Tidak ada yang mustahil atau mustahil dalam hidup ini gitu loh. Ya, terutama yang berkaitan dengan kerezekian kita. Tapi teman-teman, ya, yang harus teman-teman paham adalah gini. Ketika kita berdoa pada Allah, ya, kan kita berdoa tuh macam-macam, ya, meminta hajat ini dan itu dan segala macamnya. Ingatlah teman-teman bahwa tidak semua hajat dan doa itu dikabulkan oleh Allah, gitu loh. Yang harus teman-teman tahu, Allah itu mengkategorikan, ya, terkabulnya hajat dan doa kita berdasarkan beberapa kesimpulan. Satu, ketika kita memohon pada Allah, ketika kita memohonkan hajat pada Allah, ada yang dikabulkan ada yang dikabulkan sepenuhnya. Tapi tidak semua orang masuk dalam kriteria ini, ya. Biasanya orang yang doanya dikabul sepenuhnya itu adalah orang yang benar-benar hatinya bersih dan lurus doanya kepada Allah. Umumnya ini biasanya para wali, ya, waliullah, para wali-wali yang dipilih, diangkat dan dilantik, ditahbiskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai para waliullah, ya. Pada umumnya, meskipun ada beberapa non waliullah yang juga masuk dalam kategori ini, terutama yang saya selalu bilang, orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya dan sudah selesai dengan masalah-masalah keduniawian gitu loh, ya. Maksudnya tuh orang-orang yang ya bisa berzuhud lah gitu. Satu. Yang kedua, ada orang yang dikabulkan doa itu setengahnya atau separohnya, dicicil, diangsur, ya. Itu sebagian besar dari kita, termasuk saya, masuk dalam golongan ini. Orang-orang yang doanya, hajatnya dikabul oleh Allah tapi dicicil, diangsur, ya, dan dipenuhikan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Allah lebih tahu apa yang kita butuh daripada yang kita ingin, ya. Allah lebih tahu mana hal yang prioritas untuk kehidupan kita ketimbang hal-hal yang bukan prioritas. Allah lebih tahu, ya. Makanya sebagian besar dari kita masuk dalam golongan ini. Ketika kita berdoa kepada Allah, ada yang dikabul itu rata-rata separohnya, karena dicicil, diangsur gitu, ya.
Yang ketiga, ada orang yang doanya ditolak sama Allah. Ya, kalau orang yang doanya ditolak oleh Allah, bukan berarti identik dengan ini orang nih banyak dosa nih. Mereka atau mungkin di dalam dirinya banyak ada yang haram gitu ya. Jadi harus dibersihkan dulu. Tidak selamanya begitu. Betul memang orang kalau yang di dalam tubuh kita ada yang haram dan karena kita belum bertobat dari banyak dosa kita, jadi doa kita ditolak sama Allah, hajat kita ditolak oleh Allah. Tapi ada kalangan yang doanya ditolak oleh Allah, ada maksud. Nah, kemarin saya tonton video Pak Deddy Susanto itu kan yang itu kan menegaskan kembali apa yang pernah saya bagikan kepada teman-teman. Allah itu punya rasa khawatir kepada hamba-hambanya. Contoh, kalau Allah mengkabulkan doa hajat misalkan, doa hajat saya yang taruhlah misal saya pengen punya uang hingga ratusan ribu triliun rupiah seperti para konglomerat atau 9 naga yang ada di Indonesia ini. Ya, Allah kenapa kok belum Allah kasih? Karena takut. Allah juga punya rasa khawatir, Allah juga punya rasa takutnya nanti malah saya jauh dari Allah, malah saya tambah boros, malah saya tambah macam-macam. Nanti kita akan ngomongin tentang uang habis ini ya. Gitu. Nggak habis sholat subuh, nggak. Masih ada waktunya, ini cukup kok. Waktunya cukup kok. Cuma saya tadi jalan agak kurang pelan aja. Walau meskipun ini saya jalannya memutar ya. Nggak lewat biasanya. Jadi seperti itu teman-teman. Ya. Kenapa? Kalau doa kita ditolak oleh Allah, satu karena Allah itu merasa kalau sekarang belum waktunya dikabulin, entar kalau udah pada waktunya. Percayalah waktu Allah itu pasti yang terbaik untuk kita. Itu poin pertama. Poin kedua nih, Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik di akhirat dibandingkan dengan apa yang kita hajatkan, apa yang kita mohonkan selama kita di dunia. Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik lagi di akhirat. Percayalah. Itu loh. Pasti akan Allah ganti dengan sesuatu yang lebih the best lagi di akhirat. Gitu. Yang ketiga, Allah punya hak prerogatif untuk menolaknya karena Allah tahu bahwa apa yang sudah diberikan sekarang ini itu adalah yang terbaik. Gitu. Welcome back teman-teman. Tadi kan kita keputus pada apa yang sudah Allah Ta'ala berikan pada kita sekarang ini adalah yang terbaik. Terbaik menurut siapa? Bukan menurut nafsu kita, tapi menurut Allah. Itu yang harus diketahui tentang doa. Jadi itu teman-teman, tiga kategori terkabulnya doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang dikabulkan sepenuhnya, ada yang dikabulkan secara dicicil, diangsur ya. Yang ketiga, ada yang ditolak doanya oleh Allah gitu. Nah, sekarang ngomongin tentang uang ya, waktunya masih cukup ya. Uang itu menyukai, ini berdasarkan hasil temuan saya ya, hasil pemikiran saya, hasil pandangan saya, dan hasil asumsi saya, tapi sudah saya rujuk-rujukkan dengan berbagai sumber ya, sumber ilmiah tentunya, bukan sumber yang asumtif gitu, sumber-sumber yang ilmiah gitu ya.
Uang itu menyukai orang-orang yang kemarin kita bahas tentang orang yang energinya positif, orang yang auranya positif, ya. Tapi ada tambahannya. Uang menyukai orang yang satu, orang yang benar-benar tahu bagaimana cara menggunakannya. Karena naturnya uang itu bukan untuk kita tuhanin. Naturnya uang itu bukan untuk kita koleksi. Naturnya uang itu bukan untuk kita simpen. Naturnya uang itu untuk kita pakai dan kita putar. Nah, orang yang punya ilmu menggunakan uang, orang yang tahu bagaimana cara memegang uang, orang yang tahu bagaimana cara menggunakan uang, ya, orang yang tahu cara untuk mengeluarkan uang, itu pasti akan disukai. Tahu bagaimana mengeluarkan uang untuk hal-hal yang memang krusial dan prioritas dalam hidupnya, terutama berkaitan dengan kebutuhan, ya. Yang kedua, orang yang tahu bagaimana cara mengembangbiakkan uang, orang yang tahu bagaimana cara menternak uang dengan investasi. Itu orang yang tahu bagaimana cara memutar uang, itu pasti akan disertai oleh uang. Yes, orang yang terdidik untuk memutar uang, untuk mengembangkan uang. Jadi uang itu dibikin hamil beranak pinak gitu loh, digandain dengan cara apa? Investasi, dengan cara bikin bisnis. That is why kenapa, maaf lahir batin nih, orang-orang kaya lama, OKL atau old money, itu hidupnya cenderung ya kayak gini, standar rata-rata. Hidupnya tuh seperti orang kelas ya sederhana lah gitu, tapi duitnya gede karena uangnya dia putar untuk investasi. Anda tahu Warren Buffett gak? Warren Buffett itu walaupun dia termasuk 10 orang terkaya sedunia raya, tapi dia tidak tinggal di rumah yang wow banget gitu, nggak sultan banget rumahnya. Rumah itu kayak rata-rata orang Amerika gitu, 5 kamar di Nebraska, negara bagian Nebraska di Omaha gitu. Itu teman-teman, jadi orang kaya itu tahu bagaimana cara ternak duit, tahu bagaimana cara mengembangkan uang, bukan hanya sekedar tahu cara makainya gitu. Itu lebih disukai oleh uang. Terakhir nih, karena saya udah sampai masjid ya, orang yang disukai oleh uang itu adalah orang-orang yang apa, tahu bagaimana cara memaslahatkan uang. Memaslahatkan uang itu adalah dengan beramal, bersedekah, berinfak, berzakat dan sebagainya. Itu lebih disenangi oleh uang ketimbang orang yang menggunakan uang cuma untuk sekedar dikonsumsi tok atau cuma diinvestasiin tok gitu ya. Sekian, selamat pagi dan sampai jumpa.